Menu utama kali ini, Saudara. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan aneh baru 100 hari kerja sudah dicalonkan di pemilihan Presiden 2029. Prabowo mengaku malu dicapreskan lagi kalau program pemerintahan saat ini tidak berhasil. Dalam pidatonya di acara Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo angkat bicara terkait hasil Kongres luar biasa yang mengusungnya sebagai Capres 2029. Kata Prabowo, aneh memang baru bekerja 100 hari sudah diusung di Pilpres mendatang. Bisa-bisa nanti ada pengamat yang bilang ia ambisius. Prabowo juga minta kalau program pemerintahannya tidak berhasil, tidak perlu diusung maju Pilpres karena malu mengecewakan rakyat. Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di arena HUT ke-17 Partai Gerindra dan tiba bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi turut berpidato setelah Prabowo. Di depan kader dan tamu undangan, Jokowi memuji Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia yang mendapat dukungan rakyat dan parlemen. Dengan berseloroh, Jokowi bilang saking kuatnya tak ada yang berani mengkritik Prabowo dan ia yang jadi sasarannya. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengirim sinyal akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2029. SBY menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat yang turut menghadiri silaturahmi para pimpinan Partai Koalisi Kim di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat. Di depan pertemuan, SBY meminta koalisi satu hati mendukung Prabowo menjalankan agenda pemerintahan tak hanya 5 tahun, melainkan 10 tahun ke depan. Satu hati untuk memimpin kita untuk pemerintahan yang beliau pimpin. Yang kedua, prioritas yang beliau pilih, agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Usai menghadiri silaturahmi koalisi Kim di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkap Presiden Prabowo menawarkan Kim atau Koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi permanen pendukung pemerintahannya. Muhaimin tidak gamblang menjelaskan apakah koalisi permanen untuk mendukung Prabowo maju sebagai Capres 2029. Kata Muhaimin, koalisi permanen berlaku sampai kapanpun. Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan.
Koalisi permanen ini buat 2029 Gus, sampai 2029. Ya sampai kapanpun namanya permanen. Oh, berarti udah sepakat juga Gus ngusung Pak Prabowo Gus buat 2029 Gus. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan keinginan Presiden Prabowo Subianto membentuk koalisi permanen masih perlu dikaji. Paloh mempertanyakan berapa lama waktu dari arti permanen yang dimaksud Ketua Umum Partai Gerindra itu. Tapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Meski hadir dalam acara silaturahmi koalisi Kim di Hambalang Bogor, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan menyebut partainya belum menentukan arah dukungan untuk Pilpres 2029. Ya tentu itu adalah pengumuman dari Gerindra. Ya. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang sikapnya nanti menjelang itu. Dan tadi juga tidak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan. Yang ada adalah diumumkan bahwa beliau akan maju kembali pada tahun 2029, itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa ya kita tunggu nanti ya. Karena banyak perhitungannya tentu ya Pak, kalau untuk 2029 masih panjang ya Pak. Masih panjang dan beliau juga tidak minta dukungan untuk sekarang. Ngomongnya saja. Pilpres mendatang masih 5 tahun lagi, namun Partai Gerindra sejak dini telah mengusung Presiden Prabowo Subianto sebagai Capres 2029. Berbarengan dengan pencapresan Prabowo periode kedua, muncul tawaran mengubah Koalisi Indonesia Maju, koalisi pemerintahan Prabowo Gibran saat ini menjadi permanen. Apakah tawaran Prabowo membentuk koalisi permanen untuk mengamankan jalan di Pilpres 2029 setelah penghapusan presidensial threshold? Kami diskusikan bersama politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, bergabung juga politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, baik. Ini manuvernya udah wow sekali tampak ya setelah dari KLB memutuskan Pak Prabowo coba diusung lagi buat pemilu berikutnya. Bang Noel, muncul lagi ada tawaran buat bentuk koalisi permanen. Ini tujuannya memang arahnya sama buat Pilpres 2029, Bang? Sebetulnya ini bukan tawaran tapi sebuah gagasan. Kemudian ini kan bukan cuma bicara tentang bagaimana kekuasaan, tapi bagaimana Indonesia ini ke depan lebih baik. Karena kita ini kan banyak ketinggalan ya. Kasihan rakyat di bawah ini banyak yang menderita. Makanya Pak Prabowo coba menawarkan gagasan koalisi permanen ini. Kemudian kemarin KLB dilakukan oleh Gerindra memutuskan untuk Pak Prabowo maju untuk di 2029. Tapi tawaran itu kan beliau dengan gamblang menyampaikan ya kalau seandainya program ini berhasil saya mau, tapi kalau enggak saya nggak mau. Artinya semua coba dilihat dong, kerja dong. Jangan sampai nanti ngusung-ngusung malah ternyata program-program yang dijalankan di pemerintahan Pak Prabowo yang pertama ini malah gagal. Nah itu yang menjadi kritik beliau terhadap tawaran untuk maju di 2029 nanti. Jadi soal tawaran permanen, koalisi permanen ini ya banyak kan orang menjadi bertanya permanen ini kayak tadi Bang Surya Paloh, ini permanennya itu maksudnya gimana? Berapa lama? Atau batas limit waktunya gitu. Menurut saya koalisi ini sebetulnya kan yang penting adalah koalisi gagasannya untuk bangsa ini ke depan. Saya rasa itu yang bisa dipermanenkan. Karena organisasi memang sangat sulit untuk dipermanenkan ya. Itu yang paling penting adalah gagasannya gitu loh, gagasan awalnya. Karena ini bicara tentang bangsa ini ke depan, rakyat ini ke depan, biar dalam pidato beliau kan tadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya secara substantif disampaikan lewat pidatonya. Misalnya kayak kita berkaca lah dengan negara-negara di luar sana, elitnya berkonflik, akhirnya yang dikorbankan apa? Rakyatnya. Elitnya berkonflik, yang dikorbankan negaranya, akhirnya hancur. Nah dia tidak mau, ya loh, nih kita jangan sampai kayak bangsa-bangsa di luar lah. Ayo kita koalisi permanen itu terserah lah mau formatnya mau seperti apa, formatnya mau partai kayak mau apa. Makanya beliau sampaikan udah kita ini para elit-elit satu yuk, guyup yuk kita bicarain apalah. Kayak tadi kan dalam pidato Pak Prabowo kan luar biasa ya, menyampaikan gagasan-gagasan yang cemerlang, lantas disambut oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengakui, lihat nih, saya cuma 60% waktu 2014
Pak Prabowo pemerintahan pertamanya langsung 80,9%. Artinya, marilah kita sesama anak bangsa, kader bangsa, pemimpin bangsa, saling memuji. Karena itu yang diinginkan rakyat. Dan Pak Prabowo menawarkan itu dengan tulus ya, tidak dengan bulus. Akal-akal bulusnya. Kalau Mas Burhan melihat ada dua narasi yang muncul dalam waktu bersamaan ini, dan di satu momen juga di dalam KLB, dan setelah itu ada pertemuan koalisi Kim begitu. Narasi Prabowo diusung buat pemilu 2029, terus ada koalisi permanen. Manuver Partai Gerindra ini mau dibawa kemana arahnya menurut Anda? Ya, saya membaca hasil KLB yang salah satunya memutuskan Pak Prabowo sebagai Capres 2029, dan kemudian pertemuan dengan elit koalisi Kim sehari setelah KLB, itu saya baca dalam satu tarikan nafas ya. Jadi saya melihat bahwa putusan MK yang menghapuskan presidensial threshold itu menjadi drivers di balik keputusan Gerindra terkait dengan pencapresan dini Pak Prabowo di 2029. Jadi saya merasa elit Gerindra pasti paham, seperti Pak Prabowo katakan, akan sangat aneh di mata publik pemilu presiden baru berlangsung tiba-tiba mencapreskan untuk 2029. Tetapi lagi-lagi itu bacaan yang hanya di atas permukaan. Pasti ada motif yang sedang dikejar oleh elit Gerindra, dan motif itu berkaitan dengan putusan MK yang memberi ruang buat semua partai peserta pemilu untuk mencapreskan siapapun kadernya, termasuk partai-partai pendukung koalisi Indonesia Maju. Nah, di situ dengan mengumumkan Pak Prabowo sebagai Capres 2029, itu seperti mengunci dukungan dari partai-partai pendukungnya selain Gerindra untuk sami'na wa ta'na dengan keputusan Gerindra. Itu yang kemudian menjelaskan gagasan berkaitan dengan koalisi permanen. Sesuatu yang ditanggapi dengan hati-hati oleh Surya Paloh, tapi dengan sukacita oleh Muhaimin Iskandar. Tapi lagi-lagi pendapat politisi hari ini itu harus diuji nanti. Kalau sekarang kan masih jauh ya. Jadi seperti Caimin juga waktu zaman Pak Jokowi juga mengatakan setuju koalisi permanen. Tetapi kan kita tahu setahun sebelum pemilu Presiden Caimin mengambil rute yang berbeda dengan Pak Jokowi di 2024 kemarin. Untuk posisi PDIP, Mas Seno gimana membaca wacana koalisi permanen ini? Apakah merasa terancam dalam tanda kutip, atau jangan-jangan sudah ada obrolan juga nih dari Kim untuk diajak gabung juga ke koalisi? Ya, saya rasa kalau bicara ada gium kuno ya Mas ya, kan tidak ada yang tetap atau tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini kecuali perubahan-perubahan yang terus konstan gitu. Sifat manusia saja bisa berubah-berubah, apalagi ini urusan kerjasama politik, urusan koalisi. Jadi tidak ada kepastian juga bahwa hari ini pada saat seseorang mengatakan akan bersama, besok di 2029 akan tetap bersama. Itu akan ada dinamika politik yang luar biasa di tengah 4 tahun ini. Ibarat kata di media sosial ini kan politik ini masih pagi lah ini kalau kita bicara tentang Pilpres di tahun 2029 masih terlalu lama, sehingga saya rasa menjadi suatu sikap politik kami yaitu untuk menunggu di dalam konsep politik Pilpres. Kan ini suatu hal yang sangat strategis, menentukan kira-kira akan bekerja sama secara politik dengan siapa, mengeluarkan rekomendasi capres namanya siapa. Ini perlu ada pembuktian-pembuktian. Dan sebenarnya sudah benar apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa ujian terbaiknya untuk mengukur kelayakan seseorang menjadi capres atau tidak ya dari kinerja 5 tahun ke depan ini, siapapun namanya akan diuji di situ. PDI Perjuangan pun juga akan membuat suatu ukuran-ukuran penilaian untuk mengukur nama-nama kandidat yang sekiranya pantas untuk dimajukan sebagai calon presiden. Sehingga tidak bisa sekarang kalau buat kami. Tetapi kami tentu saja sebagai partai yang mengedepankan gotong royong, tradisi silaturahmi, kami tentu menghargai kedaulatan politik yang dimiliki oleh kawan-kawan Gerindra untuk mengambil keputusan politik. Tapi kalau kami belum, Mas, masih jauh. Belanda masih jauh. Sehingga pertanyaannya kemudian, kalaupun Pak Prabowo fix nih bakal maju untuk pemilu berikut, ya kira-kira siapa rivalnya? Kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini.
Mas Burhan, terkait dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, apakah manuver ini bisa dikatakan untuk menghalangi figur potensial untuk melawan Prabowo di pemilu berikutnya, atau sebetulnya ada figur potensial yang bisa bertanding bersama dengan Prabowo di pemilu 2029? Ya sebenarnya Tifal, kalau kita baca putusan MK, itu barrier to entry untuk maju dalam Pilpres itu sudah dihancurkan oleh MK. Bahkan ya MK secara progresif memberi kesempatan buat partai peserta pemilu meskipun tidak lolos PT untuk bisa mencapreskan kadernya. Karena gugatan Perludem yang mengatakan hanya partai yang lolos PT itu ditolak oleh MK. Yang diterima adalah gugatan yang diajukan oleh mahasiswa yang memberi kesempatan siapapun asal dicalonkan oleh partai peserta pemilu. Jadi PBB misalnya itu bisa mencalonkan Yusril Iza Mahendra meskipun PBB tidak lolos PT. Nah artinya kalau kita membaca manuver Gerindra dengan mengusung Pak Prabowo, tentu sah ya sebagai partai politik, tapi di sisi lain, kalaupun toh partai-partai pendukung Pak Prabowo mengerucut hanya dengan mengusung Pak Prabowo, seperti PSI yang hari ini mengatakan akan mengusung Pak Prabowo 2029, itu tetap ada partai seperti PD Perjuangan tambah harus 20-25% untuk bisa mengusung calonnya, partai buruh, ya, kemudian P3 dan partai-partai lain. Nah, lagi-lagi di sini kesempatan buat partai-partai apakah mereka berani memanfaatkan pintu normatif yang disediakan oleh MK atau tidak. Jadi PD Perjuangan bisa maju, Mas Anies pun bisa maju dengan hanya bermodal dukungan dari partai yang lolos peserta pemilu. Tapi sosoknya udah kelihatan belum kalau dibaca sekarang, Mas? Ya kalau dari survei saya ya bulan Januari lalu itu peringkat kedua memang selisihnya jauh ya, tetapi masih ditempati Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo. Jadi belum muncul memang calon-calon kompetitif karena memang pemilunya masih jauh, Tifal. Ini ibarat pemilu 2029 itu jadwalnya sholat maghrib, sekarang baru jadwal sholat subuh gitu. Jadi masih jauh sebelum sampai ke sana. Makanya belum terjadi konsolidasi di tingkat massa. Gitu. Oke, apakah betul pandangan bahwa koalisi permanen ini dibuat biar Pak Prabowo nggak ada lawannya di pemilu 2029, Bang Noel? Enggak gitu. Itu sudut cara pandang yang nggak baik. Pak Prabowo malah mengajarkan semua komponen anak bangsa ini ngebangun. Bahkan tadi standar dia sampaikan bagaimana saya mau maju kalau seandainya program-program yang kita mau jalankan tapi tidak berjalan dengan baik. Dia hanya mau maju kalau program-program yang menjadi ekspektasi rakyat itu bisa dijalankan dengan baik gitu, dengan sukses. Makanya dia mau. Gitu. Kemudian ada peluang kader-kader yang lain, kader bangsa yang lain, entah itu dari PDIP, kemudian dari PKS atau PKB, silakan. Negara ini kan negara demokrasi. Artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mempertegas bahwa ayo semua komponen anak bangsa maju, bekerjalah buat bangsa ini. Karena bangsa ini sangat ketinggalan terkait pembangunan, kemudian SDM soal lain-lainnya. Kita mau ke depan ini menuju 2045 ya Indonesia unggul itu benar-benar ada. Makanya kuatkanlah narasi bangsa ini untuk ke depan lebih baik. Seperti itu, Pak. Dengan membaca posisi partai-partai setelah acara HUT hari ini yang masih berbeda-beda, ada yang mendukung, ada yang masih pikir-pikir begitu, apakah bisa dikatakan bahwa ada limit waktu sesungguhnya dari Pak Prabowo kepada para partai politik koalisi, sikapnya harus dikeluarkan sesegera mungkin begitu? Saya rasa gini, ini kan tawaran tulus ya untuk membangun bangsa ini. Kalau kemudian diresponnya dengan baik, lantas apa ya? Saya rasa nggak ada salahnya. Ini wajar lah partai kan, partai juga butuh diyakinkan. Ya teman, lo gabung sama gue, tapi kan harus diyakinkan bahwa benar loh ini saya mengajak ini bukan untuk main-main, hanya bukan ngebesarin Prabowo, ngebesarin Partai Gerindra. Ayo kita besarin rakyat ini, bangsa ini kita besarkan sama-sama. Ini rumah besar ini jangan sampai rusak karena hal-hal yang tidak substantif itu. Makanya ya kawan-kawan ya diajak untuk koalisi permanen ini. Ini kan gagasan tulus, bukan gagasan bulus.
Jadi semoga dengan kacamata yang jernih ya melihat tawaran ini ya, tawaran gagasan ini gitu. Oke, kalau PDIP apakah akan membuka diri juga untuk mempertimbangkan masuk ke koalisi Kim Plus ini di periode berikutnya, mengingat udah ada upaya untuk bentuk koalisi permanen begitu, dan posisi yang belum menentukan pilihan adalah tinggal PDIP sendiri nih, Mas Seno? Ya, saya rasa karena memang secara legal formal, positioning politik partai di PDI Perjuangan, aturan mainnya itu di Kongres, Mas. Dan sampai sekarang kan kita memang belum menggelar Kongres. Dan ini menjadi suatu waktu yang sangat tepat, momentum tepat untuk membuat pertimbangan-pertimbangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Di PDI Perjuangan kita merasa Pilpres masih sangat panjang. 2029 itu waktu yang cukup lama dan ada waktu yang sangat cukup untuk kita mematangkan kaderisasi bagi kader-kader kami di internal. Tentu untuk mempertimbangkan nama kemudian memutuskan bergabung dengan koalisi atau tidak, memutuskan kerjasama politik dengan partai lain atau tidak, itu kan nanti tergantung siapa nama calon presiden yang diusung. Nah, namanya saja kita masih belum ke sana tuh, apalagi saat membahas tentang kerjasama politik. Jadi ini masih ada beberapa step ke depan yang harus kita lalui. Dan saya rasa akan menjadi tidak sensitif bagi kami di PDI Perjuangan kalau terlalu intens hari ini kemudian menggodok nama-nama itu. Karena kita tahu hari ini tantangan geopolitik global juga tidak mudah. Tantangan ekonomi di dalam negeri juga banyak persoalan yang harus dihadapi oleh rakyat. Dalam kondisi itu kita punya semangat bahwa pemerintahan Pak Prabowo harus didukung dengan baik. Dan oleh karenanya tidak terfokus kepada gabung atau tidaknya, tapi apakah gagasannya bisa seirama enggak? Apakah implementasi program di bawah dari anak buah presiden bisa bekerja dengan baik atau tidak? Itu yang menjadi titik poin kami, karena rakyat mengamanatkan kami menjadi pemenang pemilu legislatif, yang artinya harus fokus di dalam tugas check and balance. Jadi itu yang kami lakukan sekarang daripada fokus pada menggodok nama-nama untuk pemilu berikutnya yang rasa-rasanya akan jadi kurang sensitif kalau itu yang menjadi titik tekan. Itu, Mas. Karena kan kalau melihat realitanya sekarang, Mas, kan koalisi Kim Plus ini yang cukup mendominasi terutama di parlemen. PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif pun tinggal seorang diri. Apakah ini tidak akan menjadi ancaman untuk ke depannya? Ya, kalau bicara dari sudut pandang elektoral, pasti bicara sejarah panjang politik ada banyak sekali cerita-cerita yang menimbulkan kekhawatiran. Wah, kalau sendirian partai dibanding banyak partai seperti apa. Tetapi toh kami juga sudah membuktikan pada saat periode pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan menjadi partai yang ada DNA kritis di situ. Kami juga bisa menjalankannya dengan baik. Bahkan itu menjadi modal untuk rebound di tahun 2014 dan 2019. Dan dalam konteks itu saya rasa kami fokus saja pada menjalankan tugas yang diberikan rakyat kepada kami. Persoalan apa kami menghormati Pak Prabowo ini kan sosok yang besar karena demokrasi juga, karena alam demokrasi. Beliau faktanya percaya pada demokrasi, bikin partai politik, ikut pilpres, pernah kalah, maju lagi, kalah, maju lagi sampai menang. Itu artinya percaya pada demokrasi, dan demokrasi memang mengamanatkan perbedaan itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Nggak harus dalam satu perahu meskipun kita sama, nggak harus bermusuhan walaupun kita berbeda. Itu demokrasi ajarkan pada kita. Jadi ya kita percaya Pak Prabowo akan menghormati posisi politik kami, bagaimana menghormati Pak Prabowo. Itu, terakhir singkat saja Mas Burhan, melihat juga dinamika lain. Ada wacana Pak Jokowi akan membentuk partai baru begitu. Apakah ini akan membawa dinamika baru ke depannya di tengah wacana pembentukan koalisi permanen ini? Singkat saja. Ya, sebenarnya Pak Jokowi tidak secara konklusif mengatakan akan membentuk partai baru. Bahkan dia mengatakan masih mengkalkulasi bisa saja tidak jadi partai baru yang sempat disuarakan Pak Jokowi itu bisa dideklarasikan. Jadi belum tentu. Bahkan ada kemungkinan juga Pak Jokowi jangan-jangan masuk Gerindra juga. Lagi-lagi semua kemungkinan itu masih sangat terbuka, apalagi dalam konteks politik di Indonesia. Seringkali gagasan besar itu tunduk oleh kepentingan politik pragmatis. Jadi ada gium lama, tidak ada kepentingan yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi koalisi permanen itu by nature tidak pernah terbentuk dalam konteks Indonesia. Jadi sangat mungkin ya jelang 2029 partai-partai yang berada di dalam kekuasaan sekalipun itu memikirkan kepentingan subjektif elektoral yang lagi-lagi sangat dipengaruhi oleh insentif dan disinsentif, dan itu yang membuat politik di Indonesia akan selalu menarik, kan akan selalu diramaikan oleh kejutan di injury time.
Oke, Bang Noel, Mas Seno, Mas Burhan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih.